Bismillahirrahmanirrahim. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarramun, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, bil khusus Ketua DKM kita beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini di Ramadan yang terakhir. Namun mudah-mudahan di kesempatan tahun yang akan datang, semoga Allah takdirkan kita bisa kembali beribadah puasa di bulan Ramadan. Bertambah hari di Ramadan, mudah-mudahan bertambah baik keadaan kita, baik jasmani kita maupun rohani kita. Tidak terasa hari berganti hari, saat ini kita berada di hari yang terakhir. Sejenak sebelum bersahur, mari kita muhasabah sejenak terkait amalan yang selama ini sudah kita kerjakan atau amalan yang belum kita kerjakan. Kata ulama, penting bagi orang-orang yang beriman hendaknya dalam kesehariannya ada waktu untuk muhasabah, ada waktu untuk munajat, ada waktu untuk tafakkur, dan selebihnya kita mencari ma'isyah, nafkah penghidupan untuk keluarga kita, agar semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah qabla al-amal atau muhasabah ba'dal amal. Ada muhasabah sebelum kita beramal, ada juga muhasabah setelah kita beramal. Muhasabah sebelum beramal, misalnya kita menyempatkan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan amalan-amalan yang akan kita kerjakan, yang dimana kita harus memilih amalan yang terbaik. Misalnya sedekah yang kita berikan, terbaiknya untuk siapa? Karena ada tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan dalam syariat kita, ada yang baik, ada yang lebih baik. Atau ibadah-ibadah yang lainnya sebelum kita kerjakan, kita muhasabahi apa yang sekiranya yang lebih baik agar mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga muhasabah ba'dal amal. Kita introspeksi, kita perhitungkan, kita pertimbangkan sejauh mana amal-amal yang sudah kita laksanakan selama ini. Apakah amal-amal yang kita persembahkan kepada Allah itulah amal yang sudah kita maksimalkan yang terbaik, atau banyak kecacatan-kecacatan, banyak kekurangan-kekurangan yang tentunya kita mohon ampun kepada Allah dan terus kita menyempurnakannya agar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama berkata, wa'lam anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha innama huwal huduru ma'allahi fiha. Ketahuilah bahwa ruh dan makna dari ibadah adalah menghadirkan segenap perasaan kita bersama Allah. Jadi dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam bacaan Quran kita, dalam sedekah kita, saat kita melaksanakan ibadah, supaya ruh dan makna ibadah itu kita dapatkan, kita harus mampu menghadirkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita menyadari bahwa kita bisa beramal itu bukan kuasa kita. Kita bisa beramal itu atas hidayah, taufik, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perintah kita puasa siapa Pak? Allah. Yang memberikan nikmat umurnya Allah. Yang kasih sehatnya Allah. Yang berikan pahalanya Allah. Yang nyiapin surganya Allah. Yang ngasih hidayahnya Allah. Yang mengatur syariatnya Allah. Jadi setiap kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, mengerjakan ibadah, sadarilah bahwa bukan kuasa kita. Itu semuanya atas pertolongan Allah. Sampai nanti pun seandainya mudah-mudahan nanti kita masuk surga, itu sebetulnya atas rahmat Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi nyatakan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan ke surga karena amalnya. Sahabat bertanya-tanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga ya Rasul? Nabi menjawab, qala wala ana, termasuk saya juga. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, di sini erat kaitannya dengan apa yang tadi kita urai. Yang nyiptain kita Allah, adanya kita saja itu karena Allah. Belum beramal, adanya kita saja itu tentunya karena Allah. Makanya kalau ulama tasawuf, nikmat itu ada yang sifatnya imdad dan i'dad. Nikmat imdad yaitu nikmat diadakan. Sebelum kita bisa puasa, bisa sholat, bisa beramal, itu tentunya karena kita dibuat ada oleh Allah. Karena sudah ada, kemudian Allah pelihara kita, Allah berikan fasilitas kepada kita, Allah ajarkan kepada kita, Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, dan seterusnya. Dari bangkit tidur sampai tidur lagi, kita ini tidak terlepas dari limpahan rahmat dan nikmatnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita muhasabahi sejauh mana ibadah yang sudah kita laksanakan. Seandainya masih banyak kurangnya, kita banyak-banyak istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dan sekiranya saat ini kita diberikan semangat ibadah yang lebih tinggi, yang lebih besar, kita sangat merasakan nikmatnya ibadah, maka disyukuri sekaligus jangan lupa menyadari semua itu atas pertolongan Allah. Karena banyak orang yang rajin ibadah tapi rusak karena ibadahnya. Nabi Isa pernah mendapatkan nasihat, sebuah firman dari Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam, Yabna Adam, kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa. Wahai anak Adam, berapa banyak pelita yang padam, lampu yang mati karena hembusan angin. Itu sebuah ungkapan pengibaratan, sebuah analogi bahwasanya berapa banyak orang yang memiliki nikmat dari Allah, diberikan potensi oleh Allah, tapi rusak karena hawa nafsu. Kam min ibadin
afsadahul ujbu. Berapa banyak orang yang rajin ibadah, qiyamul lail, puasa, baca Quran, sedekah, zakat, dan lain-lain. Afsadahul ujbu, tapi rusak karena ujub. Ujub ini bangga dengan dirinya. Ujub ini merasa dia bisa beribadah itu atas kuasa dirinya. Jadi meniadakan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kam min ibadin afsadahul ujbu. Berapa banyak orang yang rajin beribadah tapi rusak karena ujub. Wa kam min alimin afsadahul ilm. Berapa banyak orang yang berilmu tapi rusak karena ilmunya. Wa kam min jahilin afsadahul jahlu. Berapa banyak orang yang bodoh rusak karena kebodohannya. Wa kam min ghaniin afsadahul ghana. Berapa banyak orang yang kaya raya rusak karena kekayaannya. Wa kam min faqirin afsadahul faqru. Berapa banyak orang yang miskin, orang yang fakir rusak karena kefakirannya. Wa kam min sahihin afsadahul afiyah. Berapa banyak orang yang sehat rusak karena kesehatannya. Jadi kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, semuanya menjadi gelap, semuanya mendatangkan kerusakan. Inilah pentingnya kita berpuasa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri dari nafsu, bukan menghilangkan nafsu. Sebetulnya nafsu itu anugerah dari Allah. Jika kita fungsikan kepada jalan kebaikan, maka membawa kemaslahatan di dunia wal akhirah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, kalau kita muhasabah, pandanglah jiwa kita ini, di situ kita akan melihat di mana kita berada, karena jiwa kita itu dibagi kepada 4 tingkatan. Jiwa yang paling hina yaitu nafsul ammarah. Nafsul ammarah tandanya kita masih gemar melakukan kemaksiatan. Bahkan maksiat itu dijadikan sebagai kebutuhan. Ada orang yang bangga dan senang kalau melakukan dosa. Itu nafsul ammarah. Jiwa yang semacam ini adalah jiwanya orang-orang yang sesat, dimurkai Allah, seandainya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Dan seandainya melakukan dosa tidak ada rasa penyesalan, itu tandanya nafsul ammarah. Lebih tinggi dari itu yang agak mendingan, kalau jiwa kita berada di nafsul lawamah. Nafsul lawamah masih tergoda, dirayu masih kena rayuan, digoda masih tergoda, dibujuk masih terbujuk. Tapi begitu tergelincir melakukan kemaksiatan, dia beristighfar, dia menyesal. La uqsimu bin nafsil lawamah. Ada penyesalan, menyesal, hanya tinggal sesalan. Tapi sayangnya dia belum bisa istiqomah untuk mujahadah. Berarti jiwa kita kalau masih dikuasai oleh hawa nafsu, walaupun kita menyesal setelah melakukannya, itu tandanya ada di tingkatan nafsul lawamah. Lebih tinggi dari itu namanya nafsul mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tanda-tandanya kita menjadi pribadi yang taat. Digoda sudah tidak tergoda, dirayu sudah gak kena rayuan, dibujuk sudah tidak bisa terbujuk. Hanya saja kadang-kadang masih sering terlintas di hati kita, di benak pikiran kita, kenikmatan kemaksiatan itu. Kadang-kadang
ada perasaan ingin melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia menjadi pemenang melawan hawa nafsu tadi. Hanya kadang masih dipermainkan oleh setan, bahkan bujukan-bujukan itu masih hidup di dalam hatinya. Walaupun akhirnya dia jadi pemenang. Ini namanya jiwa nafsul mulhamah. Yang terbaik, dan semoga di akhir Ramadan ini kita berada di tingkatan yang sempurna, yang terbaik. Walaupun kita bukan nabi, karena nabi itu maksum, nabi terjaga, tidak bermaksiat. Tapi kalau kita mahfuz, artinya walaupun semaksimal mungkin ada kalanya kita tergelincir, hanya saja ketaatannya lebih kuat daripada kemaksiatannya, dan kita tidak akan mengekali kemaksiatan itu. Nafsul mutmainnah. Kalau kita di akhir Ramadan ini sudah berada di tingkatan nafsul mutmainnah, kita nyaman dengan Allah, kita tenang dengan ibadah, kita tentram dengan syariat-syariatnya, maka kita berada di tingkatan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. An-nafs atau jiwa ini gabungan antara jisim dan ruh, jasad dan ruh. Tapi ada saatnya nanti Bapak Ibu kita akan berpulang menghadap Allah. Yang pulang jasadnya apa ruhnya? Yang pulang adalah ruhnya. Jasad jatah santapan cacing tanah. Walaupun di dunia dia sebagai raja, walaupun di dunia dia seorang nomor satu, cantik, tampan, rupawan, tapi jasad akan menjadi santapan cacing tanah, yang tersisa hanya kerangka. Semuanya jadi tengkorak. 1 bulan kita dikubur, nggak ada orang yang mau gali kuburan kita. Kalaupun digali, ya orang mungkin bisa, ya mereka bisa ketakutan, bahkan muntah-muntah. Itulah jasad yang selama ini kadang-kadang kita manjakan, habis-habisan, mati-matian untuk membela jasad kita. Dan kadang-kadang kita lupa untuk mensejahterakan, menjaga ruh kita. Padahal ruh inilah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya kalau ruh itu menghadap Allah ke dalam keadaan nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah? Tapi bersyukurlah jika saatnya menghadap Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita pulang menghadap Allah dalam keadaan ridho dan ridhoi, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kata ulama, hendaknya setiap kita beribadah, hadirkan segenap perasaan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman khallas ibadatuhu anil hudur ma'allah fa ibadatuhu habaun mangsurun. Siapa orang yang dalam ibadahnya tidak menghadirkan segenap perasaannya bersama Allah, maka ibadahnya itu hambar dan hampa. Mohon izin sebelum ditutup dengan doa, saya mau kasih gambaran. Kalau ada rakyat biasa, rakyat jelata, ingin mempersembahkan hadiah kepada rajanya yang berkuasa, kira-kira hadiahnya diupayakan baik apa buruk Bapak Ibu? Tentunya kadonya itu dibuat menarik dan indah. Dan isinya dia upayakan isi kadonya yang akan dia persembahkan kepada raja yang dia hormati itu, dia upayakan isinya yang disukai oleh sang raja. Namun apa jadinya kalau kado yang dipersembahkan itu kado yang rusak? Kalau kado yang dipersembahkan itu isinya kosong atau isinya adalah kotoran. Ini perumpamaan orang yang mempersembahkan ibadahnya
namun dia persembahkan ibadahnya itu dengan sifat-sifat yang buruk, tidak ikhlas atau riya atau keberatan atau kosong daripada kehusuan, jangan sampai terjadi itu semuanya, karena dikhawatirkan bukannya kita mendapatkan rahmat Allah tapi mendapatkan murkanya Allah. Itulah analogi daripada pentingnya kita menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya penghambaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba, yaitu zahirnya digunakan untuk melakukan ketaatan dan batinnya ridho bima qadallahu bih, ridho dengan ketetapan Allah. Zahirnya saat ini kita datang di masjid melakukan ketaatan, alhamdulillah. Hatinya ikhlas, ridho, lapang, senang dengan perintah Allah. Kita datang ke masjid sini berat hati apa lapang hati kita, Pak? Kita selama ini puasa ridho apa tidak ridho? Ridho, iya. Nah, kalau bersesuaian seperti itu, maka kita termasuk hamba Allah yang sebenar-benarnya menghamba kepada Allah. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, zahirnya taat, kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita baca Quran, tapi hatinya tidak ridho, hatinya tidak lapang, tidak rela, terpaksa, atau ada tujuan lain selain Allah, maka min jumlatil munafikin. Orang yang semacam itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Orang munafik nanti ditempatkan di neraka yang paling dasar. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Neraka itu ada 7 tingkatan. Jahannam, turun, ladha, turun, hutomah, turun lagi dalam jangka sangat lama ribuan tahun, yaitu sa'ir, kemudian sakor, kemudian jahim, dan yang paling bawah yaitu neraka hawiyah. Di neraka hawiyah itulah orang-orang munafik ditempatkan sebagai siksaan yang paling pedih. Ada juga orang yang hatinya ridho, tapi fisiknya tidak digerakkan, zahirnya tidak digerakkan untuk melakukan ketaatan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Tapi dia enggak sholat, dia enggak mau puasa, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang semacam ini termasuk min jumlatil kadzibin, orang-orang yang dusta kepada Allah. Di Quran dikatakan wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah fi wujuhihim muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Di yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak kalian akan melihat orang-orang yang dusta kepada Allah. Mereka wajahnya itu hitam, dan tahukah kalian bahwa neraka jahanam itu adalah tempatnya orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai sarana muhasabah kita terkait ibadah yang belum kita lakukan atau ibadah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan zahiran wa batinan, zahir batin kita betul-betul kita sungguh-sungguh abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bukan hanya sampai akhir Ramadan, tapi sampai kita menghadap Allah. Karena sepanjang hayat di kandung badan, kita tidak akan terlepas daripada 5 macam ujian. Al-mu'min baina khamsi syadaidah. Orang beriman itu hidupnya dilingkari 5 ujian. Ada 5 kesulitan yang mesti kita hadapi, dan hanya bisa berhasil kalau kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mukminun yahsuduhu, menghadapi orang-orang yang beriman tapi tidak suka dengan kita. Orang hasud, iri hati, dengki. Ada saja kadang-kadang walaupun satu masjid, walaupun satu agama, tapi sesama muslim tapi tidak suka dengan kita. Itu ujian. Jadi kalau ada yang ngiri,
nggak usah kita ngiri lagi, takutnya tabrakan. Ya, dia ngiri kita nganan saja. Kemudian yang kedua yaitu wa munafikun yabghaduhu, menghadapi orang munafik yang tidak suka dengan kita. Karena orang beriman programnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang munafik ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Makanya enggak klop. Kemudian yang ketiga wa'duun qatiluhu, kita akan diuji dengan orang-orang kafir yang memerangi kita. Kemudian wa nafsun tugwi, kita diuji dengan nafsu yang menjerumuskan kita. Dan yang terakhir wa syaitonun yudilluhu, kita dihadapkan ujian setan yang menyesatkan kita. Semoga Allah bimbing kita selalu, kita dalam hidayah dan inayahnya, dalam taufiknya, dan kita semuanya mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minal 'aidin wal faizin. Ij'alna minal 'aidin wal faizin. Ij'alna minal 'aidin wal faizin. Wat-tawabin wal maqbulin wal muttaqin ya Allah arhamar rahimin. Waj'alna minas salimin wan najihin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selamat bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان